kelompok 7 ingin mewawancarai Mbak Reni selaku pemilik warung makan Pojok Ampiran. Jadi kami dari PGSD UHAMKA dapat tugas dari dosen pengampu kami untuk mewawancara tentang usaha yang sudah dirintis, yang sudah berjalan gitu. Nah, jadi sebelumnya kami mohon izin untuk mewawancara dan juga mendokumentasikan supaya nantinya bisa ditampilkan pada saat kami presentasi. Nah, sebelumnya ingin bertanya dulu dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Reni. Mbak Reni, ya, oke. Jadi di sini sebelumnya saya ingin bertanya, usaha ini tuh sudah berjalan berapa lama ya? Usaha ini udah berjalan dari tahun 2011. 2011. Ya. Berarti kalau sampai sekarang itu sudah berjalan selama Berapa tadi? 14 tahun. Kurang lebih 14 tahun ya. 14 tahun. Nah, awal mulanya usaha ini mulai tuh kayak gimana sih, Mbak? Gitu. Awalnya emang warung kan punya mama saya ya, cuma saya kan yang ngelola. Jadi mama saya itu hobi masak. Nah, terus tetangga banyak yang bilang, "Oh, masakannya enak, coba deh jualan." gitu. Akhirnya coba-coba jualan, alhamdulillah sampai sekarang berlanjut. Jadi awalnya tuh karena dari tetangga Ya. nyoba-nyoba masakannya, Betul. ternyata enak. gitu. Banyak yang cocok gitu. Konsep dari rumah makan ini tuh rumah makan apa ceritanya? Sebenarnya rumah makannya khas dari Jawa, tapi karena ada kayak ikan pepes, sayur asem, ini kan menu utamanya. Jadi banyak yang bilang menu Sunda. Sebenarnya masakannya menu Jawa. Jadi kayak Jawa Sunda. Jasun, iya betul. Dulu awal baru mulai bukanya tempat makan ini, tantangan terbesarnya tuh apa sih, Mbak? Tantangan terbesar mungkin pertama cari pelanggan ya. Awal mula kan kita nggak dikenal siapa-siapa. Jadi awal-awal buka emang masih sepi, bener-bener sepi. Bener-bener dari nol nyari pelanggan. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan dari mulut ke mulut, di sini enak masakannya, enak. Alhamdulillah sampai sekarang maju. Maksudnya omsetnya naik terus gitu. Apakah usaha ini pernah mengalami kegagalan sebelumnya? Kalau kegagalan, alhamdulillah belum. Cuma kalau omset turun drastis, ya pas awal COVID bener-bener turun drastis. Jadi turun drastisnya itu pas COVID ya? Awal COVID Ya, karena kurang lebih 2-3 bulan sampai pengurangan karyawan. Gimana caranya Mbak tuh bertahan gitu, mempertahankan warung ini sampai sekarang gitu? Caranya kan cerita dari awal COVID dulu ya. Awal COVID benar-benar turun drastis. Jadi karyawan 70% pulangin kan ke kampung gitu. Nah, terus gimana nih caranya biar bertahan, biar jalan terus. Nah, akhirnya muncullah dari WA. Oh iya, mungkin orang mau ke warung takut ya kan. Nah, terus kayak jalan banyak di portal. Gimana ya caranya ya? Oh ya, oke lah, mulai dari WA. Awalnya dari WA. Dari WA terus mulai delivery deh gitu. Jadi orang nggak perlu datang ke sini, kita delivery. Nah, ya akhirnya dari situ dari mulut ke mulut juga nih. Oh, di warung ini bisa loh pesan dari WA. Terus bisa ada kurirnya juga, pribadi kurir. Nah, dari situ akhirnya alhamdulillah 3 bulan berjalan itu balik lagi omsetnya seperti semula. Alhamdulillah. Mawar lagi. Kan ini warung pelanggannya sudah banyak ya, Mbak? Ya. Gimana caranya dapetin pelanggan pertama kali? Cara dapetin pelanggan pertama kali apa ya? Pokoknya pertama kali buka ada satu orang makan dari yayasan, nama yayasannya makan cocok. Nah, dari situ mungkin dia kayak tadi ya, dari mulut ke mulut masakannya enak gitu kan, warungnya bersih. Nah, dari situ mulai deh jadi banyak pelanggan. Intinya mah dari mulut ke mulut deh, karena kita nggak punya sosial media, cuma dari WA atau nggak ada sosial media lainnya. Karena dulu sosial media nggak sebuah. Ya.
tuh emang usaha keluarga kita ya cuma di warung ini. Jadi gimana caranya biar tetap warung tetap konsisten jalan terus, jangan sampai tutup. Nah, karena banyak pas Covid banyak yang tutup. Ya, nggak apa-apa kalau karyawan dikurangin nggak apa-apa. Yang penting gimana caranya biar bisa tetap kayak uang kontrakan tetap kebayar, karyawan tetap digaji, ya gitu. Pokoknya berusaha keras biar gimana caranya warung gak sampai tutup. Terus apa rencana Mbak ke depannya buat usaha warung ini? Kalau rencana kedepannya pengennya buka cabang lagi, karena kita punya cabang baru 2 kan. Mudah-mudahan bisa nambah cabang lagi. Kebetulan kan pelanggan banyak yang dari jauh-jauh kan, jadi banyak yang bilang Mbak Reni, oh dong cabang di sini dekat rumah saya. Kalau di tempat saya banyak loh yang kenal makanan Mbak Reni. Pengennya buka cabang gitu. Mudah-mudahan. Ini cabang kedua di sini. Cabang pertama justru di belakang rumah. Oh, Ini cabang kedua. Jadi nggak jauh ya? Enggak jauh. Enggak jauh. Cabang 1, cabang 2-nya tuh udah ada. Nah, next cabangnya itu kira-kira mau dibuka di mana? Kalau misalkan boleh milih, pengennya cabang ketiga ya, berarti ya. Pengennya tuh kayak di kantin-kantin gitu, kayak di kantin-kantin PT atau di kantin sekolahan. Kayak pengen nyoba yang sesuatu yang baru gitu. Nah, pengennya begitu. Jadi nggak kayak di pinggir jalan. Ya, pengennya seperti itu. Jadi kayak ada hari libur kan, kalau kerja libur kita libur. Gitu. ada nggak sih Mbak pesan ataupun saran untuk orang yang baru memulai usaha? Pesan dan saran berdasarkan pengalaman sendiri ya. Yang penting kalau usaha itu satu doa pasti, kedua percaya diri kalau makanan kita tuh enak pasti banyak yang suka gitu kan. Yang ketiga ya udah semangat aja terus, itu aja. Pokoknya ikhtiar gitu ya. Betul. Mungkin kalau untuk keuntungan sama kerugiannya tuh gimana ya? Kalau buat usaha warung makan kayaknya lebih banyak untung daripada rugi kalau warung makan. Nggak tahu kalau yang tempat lain ya. Kalau untuk usaha warung makan lebih banyak untungnya. Alhamdulillah. Ya. Iya, tadi kan pertama. Ya mungkin wawancara dari kami itu aja. Semoga dari video ini juga nantinya teman-teman kita bisa, mungkin kalau yang mau mulai jualan bisa dapat inspirasi juga gitu. Mungkin udah itu aja. Terima kasih banyak Mbak Reni sudah meluangkan waktunya. Gitu. Sekian wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.